Widya Iswara, ahli madya dari kantor kampus Balai Diklat Keagamaan Semarang. Oke, untuk perkenalan yang lain-lain, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan sendiri kepada beliau. Dan apabila Bapak Ibu ada curhatan unek-unek, beliau adalah salah satu Widya Iswara multitalenta, nanti bisa disampaikan langsung kepada beliau. Oke, mungkin sementara perkenalan itu dulu dari kami. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam A, warahmatullahi dipersilakan warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Mbak Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah luar biasa. biasa. Baik. Deras Bu Wonosobo. Alhamdulillah. Wonosobo ya. Sama Semarang ini juga hujan ya hari ini. Oke. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau penjadwalannya tiba-tiba berubah, oke, Bapak dan Ibu, karena ternyata schedule yang sempat tadi sebenarnya plan A-nya hari ini saya mau coaching untuk teman-teman yang minggu depan seminar RA. Tetapi apa daya, kata teman-teman periode 10 hari ini full ada materi kebijakan sehingga yang memungkinkan maju adalah di tempat jenengan ya. Dan saya mungkin mohon maaf nih karena kebetulan sekali di angkatan 63 ini bebarengan 4 hari ini saya full seminar 4 hari, 2 hari seminar RA dan nanti 2 hari seminar LA. Maka untuk penjadwalan kami atur sedemikian rupa sehingga Bapak dan Ibu tetap memperoleh hak panjenengan ya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun kita jadikan satu menjadi klasikal ya, karena keterbatasan waktu. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Ini tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Ulfa ya, Mbak Ulfa itu hiperbolik gitu ya. Ini kita masuk di agenda 3. Ada yang tahu nggak agenda 3 ini apa? Judul mata pelatihannya apa Bapak dan Ibu? Apa Bapak dan Ibu? Kedudukan dan peran PNS untuk mendukung Oke. terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Bapak dan Ibu perlu kami sampaikan ya, jadi di agenda ketiga ini nanti Bapak dan Ibu mungkin agak sedikit maraton begitu karena kebetulan jadwal agenda 3 ini tidak ada jeda waktu sama sekali, nggih. Terjadwal hari Selasa, Rabu, dan Kamis dan ada irisan juga dengan agenda keempat ya mulai hari Rabu Kamis karena tadi ya bebarengan dengan agenda seminar, bebarengan dengan agenda coaching yang minggu depan itu akan seminar, maka untuk angkatan 63 ini jadwalnya saya ajukan nanti menjadi Senin, Selasa, dan Rabu gitu nggih. Maka nanti Bapak dan Ibu nggih pada kegiatan agenda ketiga ini nggih Bapak dan Ibu nanti sekaligus saya nanti tidak akan banyak teori menjelaskan nggih Bapak dan Ibu tetapi nanti kita akan lebih banyak praktek terutama nanti untuk membekali Bapak dan Ibu untuk menyusun yang namanya rancangan aktualisasi nggih. Karena nanti Bapak dan Ibu begitu selesai agenda ketiga, bahkan belum selesai agenda ketiga itu, Bapak dan Ibu sudah mulai masuk pada agenda keempat, habituasi untuk penyiapan Bapak dan Ibu di tanggal 13, nggih, di sekitaran tanggal 13-14 Oktober itu Bapak dan Ibu nanti akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi. Baik, tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Ulfa, nggih, untuk biodata, saya di Bali Diklat. Kalau lihat NIP saya ini, saya di Bali Diklat sejak tahun kapan, Bapak dan Ibu? 2010. 2010. Viral kok 2010. 2005. 2005. Iya, oh. 2005-01 ya. Masya Januari. Allah. 2005-01 tua ya wesan ya, wis 20 tahun saya di Bali Diklat Bapak dan Ibu. Oke, jadi 21 tahun ini saya OTW 21 tahun nggih Bapak dan Ibu di Bali Diklat Keagamaan Semarang. Alhamdulillah meniti karir dari seperti jenengan S1 golongan 3A CPNS kemudian diangkat Widya Iswara pertama di 2011 pangkat golongannya 3B ya alhamdulillah 12 tahun saya bisa merangkak dari 3B
sampai ke 4D per bulan ya Mei kemarin. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian ini kontak person saya di grup juga ada. Saya juga masuk grup di Angkatan 63. Kemudian ini riwayat pendidikan, ya, riwayat pendidikan formil yang saya lakukan karena home base saya di Semarang, kemudian kerja juga di Semarang. Dan kebetulan saya memang mengambil concern di pendidikan, maka saya kuliah di UNES, ya, saja S1, S2, kemudian S3. Kemudian ini pengalaman-pengalaman yang saya lakukan, ya, sharing experience yang saya lakukan tidak hanya di Kementerian Agama, Bapak dan Ibu. Saya juga pernah mengikuti kegiatan di Kominfo, di Kemdikbud, kemarin di praktisi mengajar, dan saat ini pun masih mengikuti kegiatan untuk di Kemdikdasmen. Baik Bapak dan Ibu, ya, jadi untuk hari ini kita memasuki sinkronus yang pertama, gitu, atau kalau di jadwal ini masuk pada hari ke-10, ya, Bapak dan Ibu. Masuk di hari ke-10 yang harusnya terjadwal besok Bapak dan Ibu. Jadi untuk hari ini adalah kegiatan sinkronus yang pertama untuk hari ke-10. Baik Bapak dan Ibu, nanti di awal, di awal saya akan memberikan link Padlet kepada Bapak dan Ibu karena saya baru pertama kali bertemu dengan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ini dengan teman-temannya sudah bertemu di 10 hari, 10 hari sejak kemarin di agenda 1. Kemarin agenda 1 dengan siapa Bapak dan Ibu? Dengan Pak Mustafirin. Oke, dengan Pak Mustafirin, kemudian agenda 2 dengan Bu Aminah, J. J. Laras, Bu Oke, Aminah. nanti Pak Mutadi. Pak Mutadi ini jadi dua beda, ya. Oke, nanti Bapak dan Ibu, di agenda ketiga ini karena kebetulan pengajarnya saya semua, jadi nanti dari sinkronus 1 sampai nanti di sinkronus ketiga kita akan bersama-sama terus gitu, karena memang keterbatasan waktu yang jelas Bapak dan Ibu, karena saya baru bisa mulai ngajar agenda itu jam 1, ya, karena kebetulan Senin tadi nguji, besok moderator, hari Rabu moderator lagi, Kamis nguji lagi. Jadi pas delalah bejo jenengan tidak bisa mulai dari pagi. Jadi mohon maaf gitu, ya. Kalau saya mungkin mengurangi hak Bapak dan Ibu yang seharusnya bisa dua kelompok, karena keterbatasan waktu maka tidak bisa saya lakukan secara dua kelompok. Baik Bapak dan Ibu, nanti saya akan sebentar saya akan memberikan link Padlet terlebih dahulu. Silakan nanti Bapak dan Ibu bisa berkenalan, bisa berkenalan. Oke, sebentar saya tuliskan di sini. Silakan Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu silakan buka link Padlet yang sudah saya share di. Oke. Ya sudah saya share di chatroom, Bapak dan Ibu. Nanti sekaligus perkenalan ini menyampaikan persepsi sekalian. Jadi nanti Bapak dan Ibu silakan sebutkan nama, jabatan, dan instansi Bapak dan Ibu semuanya, ya. Nanti lengkapi dengan foto diri biar saya tahu karena ini kan berbanyak. Serta nanti tuliskan apa yang Bapak dan Ibu harapkan pada sesi pembelajaran agenda 2, agenda 3 ini. Oke, baik proses ataupun hasilnya. Sekaligus sampaikan pengalaman belajar Bapak dan Ibu semua saat melaksanakan MOOC pada agenda ketiga. Tentunya, Bapak dan Ibu, sebelum Bapak dan Ibu bertemu saya pada kegiatan blended learning pada hari ini, Bapak dan Ibu sudah mengikuti kegiatan MOOC, gitu kan? Maka monggo silahkan berbagi pengalaman Bapak dan Ibu terkait agenda 3 yang di MOOC. Monggo silahkan Bapak dan Ibu bisa menambahkan plus nanti kayaknya dengan Bu Aminah kirimi juga fotonya sudah, Umi, kirimi fotonya Umi yang Ya, oke, monggo yang silahkan Bapak merah dan putih Ibu itu. bisa menuliskan di Padlet dengan perkenalan diri, harapan Enggak, Bapak dan Ibu, serta yang berbagi foto Umi, pengalaman fotonya terkait MOOC WhatsApp, agenda yang WhatsApp. ketiga. Oke, monggo Yang silahkan. foto itu loh, foto yang diedit.
Bapak dan Ibu. Ya, yang belum nanti monggo bisa menyesuaikan untuk segera menuliskan pada link yang ada. Nggih. Oke, harapan Bapak dan Ibu ini saya baca, nggih, Bapak dan Ibu. Saya lanjutkan kembali. Yang belum silahkan bisa dituliskan terlebih dahulu. Nggih. Bapak dan Ibu, nggih, jadi tadi Bapak dan Ibu sudah menyampaikan gitu ya pengalaman Bapak dan Ibu ketika MOOC begitu nggih dengan kemarin sebelum panjenengan blended learning dan harapan Bapak dan Ibu. Maka nanti Bapak dan Ibu memang agenda ketiga ini, nggih, Bapak dan Ibu ini mengingatkan saja bahwa agenda ketiga ini nanti akan menjadi pintu masuk Bapak dan Ibu dalam membuat rancangan aktualisasi. Nah, kemudian ini mengingatkan Bapak dan Ibu nggih, terkait tentang struktur kurikulum pelatihan dasar CPNS, nggih, Bapak dan Ibu. Kemarin Bapak dan Ibu sudah dengan Pak Mustafirin nggih, terkait tentang sikap perilaku bela negara. Oke, mungkin ada yang mau mereview dulu gitu ya, apa yang kemarin sudah dibahas, disampaikan oleh Pak Mustafirin. Monggo silahkan. Bisa resen dulu untuk materi yang kemarin sudah panjenengan terima pada agenda yang pertama. Nah, silakan. Apa saja kemarin di agenda ke-1, Bapak dan Ibu? Halo, apa Bapak dan Ibu kemarin? Diajari apa kemarin agenda 1? Lali, Wawasan kebangsaan, Ibu. wawasan kebangsaan, terus apa meneh? Wawasan kebangsaan sama Nilai bela negara. nilai-nilai bela Nilai-nilai negara. bela negara, terus ono neh. Sikap dan Analisis perilaku isu kontemporer. Analisis isu kontemporer. Oke, ini yang saya angkat nanti yang akan kita kaitkan dengan agenda 4 atau habituasi, nggih. Kemarin ketika di agenda 1 terkait tentang wawasan kebangsaan, nilai bela negara, kemudian AIK atau analisis isu kontemporer, Bapak dan Ibu sudahkah mengidentifikasi isu di satker masing-masing? Sudah. Masing-masing orang berapa kemarin? 5. Nah, Ibu. Itu sudah diajari menapis isunya. APKL, Ada APKL, USG, terus ada Nimbus, ada ya. Nanti akan kita perkuat lagi Bapak dan Ibu nggih pada kegiatan kita di agenda ketiga ini. Apa yang disampaikan Pak Mustafirin ini tidak terus abai atau lupa. Karena nanti akan kita kuatkan dalam kegiatan kita ya baik pada sinkronus pertama ataupun nanti di sinkronus kedua. Jadi peran agenda 1 di situ. Kemudian yang kedua terkait nilai-nilai dasar PNS. Ada berapa Bapak dan Ibu kemarin? Ada 7. Ada 7 apa saja? Berorientasi Pelayanan, pelayanan, Orientasi pentabel. penulis, harmonis sama kolaborasi. Adaptif. Nanti pun nggih, pada saat panjenengan menyusun RA atau rancangan aktualisasi yang namanya nilai-nilai dasar PNS ini betul-betul akan Bapak dan Ibu aktualkan atau akan Bapak dan Ibu laksanakan. Akan dilaksanakan pada saat kapan? Akan dilaksanakan pada saat Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan-kegiatan dari gagasan kreatif yang Bapak dan Ibu nanti akan dimunculkan di dalam judul RA nanti. Ya, itu nanti di nilai-nilai dasar PNS. Kemudian agenda ketiga ini adalah terkait tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government. Bapak dan Ibu nggih, ketika kita di agenda ketiga kemarin masih ada yang ingat modulnya di MOOC ada berapa Bapak dan Ibu? Modulnya ada berapa untuk agenda ketiga? Ada 2. Oke, ada 2 apa?
Smart ASN dan Manajemen. manajemen ASN. Oke, Smart ASN dan manajemen ASN tentunya Bapak dan Ibu nggak mungkin kan saya waktunya hanya 2 JP, terus kalau rangke undang-undang ASN sebegitu banyaknya hak dan kewajiban, tidak. Karena memang saya di sini bukan menjadi narasumber ya, tetapi lebih kepada fasilitator. Maka nanti Bapak dan Ibu, pesan saya nanti Bapak dan Ibu baik pada modul di agenda 3, di agenda 1 ataupun di agenda ketiga, nanti Bapak dan Ibu mau tidak mau harus mau dibuka lagi. Oke, karena nanti ini untuk bahan jenengan nulis di rancangan aktualisasi yang nanti akan dilanjutkan agenda ketiga ini dengan agenda keempat atau habituasi yang masing-masing nanti sudah ada coach masing-masing ya. Jadi nanti per kelompok nanti sudah ada coach masing-masing ya. Kemudian Bapak dan Ibu ya ini ya. Jadi tadi terkait dengan agenda ketiga ini Bapak dan Ibu tadi modulnya pembahasannya adalah ada 2. Yang pertama adalah terkait tentang manajemen ASN. Apa sih yang dibahas di dalam manajemen ASN? Ya tentunya terkait kedudukan, ada peran, ada hak kewajiban, ada kode etik ASN, ada konsep sistem RI dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Maka terkait dengan kedudukan, peran, hak dan kewajiban ini sudah diatur oleh undang-undang. Sedangkan Smart ASN, ya Bapak dan Ibu, ini harapannya nanti adalah Bapak dan Ibu nanti pembentukan karakter yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu dalam program penyelenggaraan program pemerintah. Khususnya apa? Khususnya program literasi digital, kemudian pilar literasi digital sampai pada implementasinya. Nah, di sini Bapak dan Ibu ya. Jadi kami ingatkan kembali bahwa nantinya Bapak dan Ibu ya di sasaran latsar CPNS ini Bapak dan Ibu harapannya nanti semua yang ada di sini Bapak dan Ibu semuanya akan menjadi PNS profesional yang berkarakter, berlandaskan pada core value ASN berakhlak dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Tentunya ya Bapak dan Ibu ini memiliki peran gitu ya sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa. Jadi Bapak dan Ibu tidak hanya sekedar sebagai pelayan publik, ingat Bapak dan Ibu ini juga sebagai pelaksana kebijakan publik. Maka kalau Bapak dan Ibu saat ini sudah masuk di lingkungan ASN ya sudah masuk di lingkungan pemerintah, tentunya kita jangan sampai membuat pernyataan atau ujaran kebencian terkait kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kita tidak usah ikut-ikutan. Mau macam-macam, ada info-info terkait kebijakan yang dalam tanda kutip ya masyarakat tidak setuju, kita diam saja. Daripada nanti kita ikut berkomentar dan justru itu nanti akan menggembosi pemerintahan ya nanti yang kalau yang tidak siap seperti ini Bapak dan Ibu silakan nanti mengundurkan diri gitu ya. Ya karena ini kita ingatkan kembali ya bahwa Bapak dan Ibu tidak hanya sekedar memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang tadi smart governance kepada masyarakat ya Bapak dan Ibu, tetapi Bapak dan Ibu juga menjadi pelaksana kebijakan publik. Maka hati-hati ya ketika Bapak dan Ibu memberikan komentar atau memposting sesuatu gitu ya, itu hati-hati karena Bapak dan Ibu adalah bagian dari pemerintah itu sendiri. Itu ya nggak usah terlalu apa ya. Ya sebenarnya kita mungkin nggak setuju atau apa nggak ya nggak apa-apa lah itu manusiawi ya, tapi cukup di apa ya dimasukkan ke hati saja, tidak usah di blow up gitu ya, di blow up ke permukaan umum. Nanti jenengan malah nanti dibeginikan lebih ya toh iki wong gajian digaji oleh negara kok malah yang namanya kebijakan dari pemerintah kok malah kita gembosi sendiri. Jangan sampai seperti itu nggih Bapak dan Ibu ini mengingatkan dan satu lagi kita sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi contoh-contoh hal kecil gitu ya yang Bapak dan Ibu di lingkungan masyarakat lah. Di lingkungan masyarakat ketika memang ada himbauan ada kalanya kita misalnya kayak kemarin 17 Agustus itu kita diminta mengibarkan bendera. Yuk kibarkan.
Jangan sampai kita itu menjadi ASN, PNS, tetapi kita tidak bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kemudian ini skenario pembelajaran kita, nggih, Bapak dan Ibu, dalam 3 hari ini. Ya, ini perlu saya sampaikan di awal. Karena saya tadi menyampaikan, nggih, karena agenda 3 ini maraton, nggih, Bapak dan Ibu, maraton hari ke-10, 11, dan 12. Tetapi ini saya ajukan hari Senin, Selasa, dan Rabu, Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu monggo bisa disimak dulu, nggih, kegiatan kita. Jadi untuk hari ke-1 itu berarti hari ini, kegiatan asinkronus, nanti setelah ini nanti akan ada kuis online, nanti akan saya berikan soal di Wayground ya Bapak dan Ibu. Kemudian nanti akan saya jelaskan terkait tentang tujuan pembelajaran, overview sedikit. Kemudian nanti ada penjelasan penugasan. Karena pada kegiatan asinkronus 1 ini JP-nya cukup panjang, Bapak dan Ibu, 10 jam pelajaran, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu untuk penugasan ini nanti yang kelompok hanya 1. Yang tadi saya infokan bahwa agenda ketiga ini nanti Bapak dan Ibu akan bersama-sama berproses, belajar bersama bagaimana nanti Bapak dan Ibu akan melakukan yang namanya pendeskripsian isu. Ya, pendeskripsian isu ini nanti akan dilakukan pada tugas kelompok 1. Nanti tugas kelompok pertama ini atau LK3 akan kita paparkan di hari kedua atau besok. Karena besok kita itu sinkronusnya jam 2:30, ya Bapak dan Ibu, monggo nanti tugas asinkronus 1 maksimal tidak nanti malam lah. Nanti saya beri waktu sampai besok jam 13.00. Oke, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Ya, jadi ya saya manusiawi lah karena saya juga maju gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu untuk karena besok pagi panjenengan juga nggak ada pembelajaran kan, monggo besok pagi Bapak dan Ibu bisa fokus menyelesaikan asinkronusnya sehingga besok ketika hari kedua kita bisa memaparkan tugas LK3. Untuk learning journal dan untuk yang membuat konten video aku instansiku, Bapak dan Ibu, ini nanti tidak akan saya review melalui Zoom ya, tetapi nanti akan saya beri komen, reaksi di media sosial. Monggo nanti Bapak dan Ibu ya bisa tag mention saya ya, mention di IG atau di Facebook atau di TikTok atau di YouTube, nanti monggo silahkan, saya nama penggunanya sesuai dengan nama saya ya, nanti dicari. Nanti di akhir tetap saya jelaskan. Kemudian hari kedua ini Bapak dan Ibu, hari kedua ini berarti besok ya Bapak dan Ibu, besok kita ketemu jam 2:30. Nanti akan ada pemaparan tugas kelompok ya, pemaparan tugas kelompok. Kelompoknya kita pakai kelompok besar saja. Jadi kelompok 1. Jadi nanti akan ada 4 kelompok, nggih. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian di hari kedua ini Bapak dan Ibu nanti kembali lagi Bapak dan Ibu menyusun learning journal untuk asinkronus yang kedua. Tentunya nanti learning journalnya terkait H2 atau hari kedua. Nah, yang terpenting ini adalah di LK5 Bapak dan Ibu, karena sebenarnya ketika LK5 ini Bapak dan Ibu buat atau Bapak dan Ibu kerjakan, ini Bapak dan Ibu sudah masuk pada agenda keempat atau habituasi. Karena nanti penugasan di habituasi hari 13, 14, 15 itu adalah pecahan dari LK kelima ini. Nanti kita akan berproses bersama gitu ya. Untuk nanti dikuatkan dengan masing-masing coachnya ya, walaupun besok di hari ketiga atau hari Rabu kita nanti ketemu jam 1 nggih. Ini nanti untuk tugas asinkronus yang kedua, terakhir nanti hari Rabu jam 12. Ya, kalau untuk yang asinkronus 1 terakhir nanti hari Selasa jam 13. Untuk asinkronus kedua ini tugasnya adalah maksimal hari Rabu jam 12 karena kita akan masuk jam 13.
Ya, kemudian nanti hari ketiga atau hari Rabu siang ini, Rabu jam 13 ya, kita nanti akan memaparkan LK kelima. Sampai sini, monggo kalau ada pertanyaan terkait skenario pembelajaran agenda yang ketiga. Jadi ini skenario pembelajaran utuh agenda pertama, ya, mulai hari ini, hari ke-10, besok hari ke-11, dan besok hari Rabu hari ke-12. Monggo silahkan Bapak dan Ibu. Mohon Apa izin cukup? bertanya, Ibu. Ye, monggo. Ithar Fauzi dari KUA Tambak, Kemenag Banyumas. Ye, Pak Ter Ketua ini. Nggih, Bu. Ye, Eh, pripun Pak? izin menanyakan terkait tugas kelompok. Kan ini berisi analisis isu aktual terkait manajemen ASN dan smart ASN secara umum. Eh, jadi untuk tugas kelompok ini tidak terikat untuk pembahasan di satker tertentu, nggih, Bu. Soalnya kita kan dari berbagai macam satker, ada yang dari sekolah, madrasah, ada yang dari Ya, Kemenag. nanti gini Pak, nanti semuanya berkontribusi Pak. Jadi nanti masing-masing individu, ya, nanti saya bagi. Kelompok satu, kelompok ganjil, berarti kelompok satu dan kelompok tiga nanti hanya menganalisis isu terkait manajemen ASN. Oke. Oke, Untuk yang kelompok genap, ya, nanti hanya menganalisis isu yang terkait dengan smart ASN. Nanti masing-masing individu di dalam kelompok, satu kelompok itu kan ada 10 orang, nih, Pak. nggih, Ya, nanti masing-masing kelompok silahkan berkontribusi terhadap satu isu saja. nggih. Ya, jadi ini sekaligus untuk latihan Pak Idhar, untuk latihan besok karena pada saat jenengan menyusun yang namanya rancangan aktualisasi, ketika mendeskripsikan isu itu harus memunculkan 3 hal. Mungkin bisa dicatat Oke, dulu. Yang pertama adalah sumber isu itu berasal dari manajemen ASN atau smart ASN. Mungkin ini yang kemarin belum sempat dituliskan pada saat di agenda ke-1. Ya, jadi nanti ketika pendeskripsian isu yang pertama adalah sumber isunya itu dari manajemen ASN atau dari smart ASN itu yang pertama. Tentunya panjenengan itu bisa menentukan ini dari manajemen ASN atau dari smart ASN ya tentunya nanti dari sub-sub bahasan ya. Misalnya kalau terkait dengan peran guru yang belum maksimal misalnya. Ya, ada gap di situ, maka di situ nanti bisa dimunculkan kenapa masuk manajemen ASN karena peran guru misalnya peran guru itu ya atau tugas guru itu ada yang namanya bikin perencanaan pembelajaran. Tapi ternyata gurunya itu kalau bikin perencanaan pembelajaran masih dianggap perencanaan pembelajaran itu apa namanya masih sifatnya hanya administrasi gurunya nggak bikin tenanan gitu kan. Maka oh, di nggih. situ muncul isu tersebut adalah berasal dari manajemen ASN. Atau misalnya yang di KUA gitu ya. Ketika memberikan pelayanan publik, nilai kepuasan layanan publiknya masih rendah atau masih di bawah 4, maksimal itu kan 4 gitu ya. Tetapi poinnya misalnya 3. Maka di situ juga memunculkan isu terkait manajemen ASN itu misal. Terus kaitannya dengan smart ASN. Misalnya pelayanan atau terkait tentang pelayanan digital belum jalan. Kira-kira kenapa kok pelayanan digital belum jalan? Oh, ternyata karena digital skill orang yang ada di situ atau pegawai di situnya masih lemah. Maka di situ masuk sumber isu berasal dari smart ASN gitu. Kemudian yang kedua, pendeskripsian isu itu harus berdasarkan data atau fakta. Oke, tidak boleh berdasarkan asumsi. Si. Ketoke, ngono ya. Kurang itu. Ya, maka data atau fakta itu bisa kita dapatkan dari mana Bapak dan Ibu kira-kira? Mengamati sekitar. Oke, bisa data itu kan bisa data kuantitatif, bisa data Data kualitatif, kualitatif.
Ya, data kualitatif itu bisa kita dapatkan dari observasi tadi, mengamati, nggih, Pak, Wawancara. pengamatan. Kita mengadakan Angket. wawancara, itu bisa kita lakukan sebagai dasar hukum. Maka Bapak dan Ibu nanti ketika menunjukkan data dan fakta itu juga dituliskan berdasarkan hasil wawancara, berdasarkan hasil observasi itu nanti perlu jenengan munculkan supaya tidak ada dusta itu ya. Hmm. Jangan-jangan itu adalah persepsi jenengan tidak berdasarkan data dan fakta yang real ada di saat jenengan. Data kuantitatif juga bisa, misalnya tadi yang saya sampaikan, Bapak dan Ibu melihat biasanya itu kan kalau layanan publik itu kan pasti ada, nggih, ada ketika masyarakat menerima layanan dari kita, kita kan memberikan kuesioner untuk kepuasan layanan misalnya. Kita lihat dari data kepuasan layanan, dari data kepuasan layanan ini mana yang menilainya belum maksimal, itu data. Atau bisa juga kalau yang di madrasah itu punya data real terkait rapot pendidikan. Ya, Bapak dan Ibu nanti bisa menyampaikan kualitas pembelajaran di MTSN 5 Kebumen ini menurun dari 2004 ke 2025 misalnya. Datanya skondi, ya datanya dari rapot pendidikan. Gitu nggih, Pak? Oke, Intinya siap. data dan fakta itu dihadirkan berdasarkan ya namanya data atau fakta ya berdasarkan data yang ada. Jangan berdasarkan asumsi. Gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga, karena panjenengan semua ini adalah CPNS golongan ketiga, maka ketika mendeskripsikan isu ini ditambahkan dampak. Dampaknya jika isu tersebut tidak segera diselesaikan, dampaknya seperti apa? Ini latihan mendeskripsikan isu, Pak Idha. Jadi LK3 ini tujuannya untuk memberikan pengalaman belajar Bapak dan Ibu mendeskripsikan isu. Tapi karena kelompok satu orang cukup mendeskripsikan satu isu saja. Tapi nanti realnya pada saat jenengan menyusun rancangan aktualisasi sing dideskripsikan ya 5 isu yang kemarin sudah dibuat oleh Pak Musta di Dikirim. pas tugasnya Pak Mustafirin gitu ya. Nggih, Bu. Siap. Bisa Ya, bisa Bu. diterima nggih. Nggih, Bisa. sampun. Sampun kalau Oke, catat nanti saya. untuk penjelasan penugasan hari kedua nanti akan saya jelaskan besok. Kita satu-satu. Yang penting kita fokus dulu nanti ke asinkronus 1 ya untuk learning journal. Setelah membuat konten video, aku instansiku dan rencana kontribusiku dalam mewujudkan smart governance ya. Nanti yang dipaparkan khusus untuk tugas kelompok pertama. Maka nanti masing-masing kelompok besok siang ya. Besok siang itu dipersiapkan untuk moderator masing-masing kelompok karena nanti yang akan memimpin jalannya diskusi bukan saya tetapi moderator masing-masing kelompok. Baik Bapak dan Ibu ya, ini untuk kuis ya, kuis silakan Bapak dan Ibu bisa join my quiz kemudian untuk kode joinnya 20725970. Monggo silahkan Bapak dan Ibu ini kuis ini 16 soal ya, 16 soal. Monggo silahkan Bapak dan Ibu bisa dikerjakan. Soalnya hanya 16 dan pendek-pendek. Ya, silahkan Bapak dan Ibu bisa join nggih. Join pada kode yang tertera nggih. Silahkan Bapak dan Ibu. 20 2072 5970. Oke. Jangan lupa masukkan nama nggih. Siap, Ibu. Sampun masuk. Oke, sudah nggih. Oke, tenang ini karena hanya sifatnya ya mengingatkan jenengan kemarin ketika kegiatan MOC monggo dikerjakan tidak akan saya live-kan di sini nggih. Monggo nanti masing-masing bisa menggunakan hasilnya untuk merefleksi nggih karena nanti Bapak dan Ibu pun ketika di sebelum biasanya sebelum apa ya seminar RA itu nanti akan ada evaluasi akademik juga nggih. Monggo silahkan.
Satu anggota menimbang satu tapoknya. Assalamualaikum Bu. Sedikit pertanyaan Bu. Ini kebetulan kan saya di lokasi di Wonosobo sedang hujan deras, terus mati lampu. Jadi saya aksesnya menggunakan handphone. Ini kuisnya di sebelah mana ya Bu ya? Ngetik aja, ketik ini joinmyquiz.com, buka tab baru, Oke, buka tab baru. tulis joinmyquiz.com. Ketikkan ada joinmyquiz.com, kemudian yang for student ya. Yang for student, Oke. kemudian nanti jenengan tinggal memasukkan kode ini. Tinggal memasukkan kode 20725970. 025970. 20725970. Bisa Pak? Bentar Bu, saya coba ya. Join my Oke. quiz. Joinmyquiz.com. Oke, kemudian nanti kan nanti ada yang for student itu nanti jenengan tinggal memasukkan kodenya. Ini pilihannya online interaktif platform, the quiz test, engaging quiz creation tool, and test quiz, Enggak, biasanya personality langsung test. kalau joinmyquiz.com nanti langsung ada kode yang dimasukkan. Nanti kalau nggak bisa ini mungkin difoto dulu Pak, nanti bisa dikerjakan nanti malam. Oh ya, Oke, karena ini masih saya buka sampai besok. Oke, nggak apa-apa. Jadi untuk review ya ini saya lihat yang sudah mengerjakan, sebentar, 34 student ini sudah masuk, oke, Bapak dan Ibu. Sudah ada yang selesai juga, oke, Bapak dan Ibu masing-masing tahu, oke. Oke, monggo nanti yang belum, oke, bisa menyesuaikan. Oke, ini saya lihatkan saja yang sudah, bukan yang sudah, nanti kan jenengan kan tahu, oke. Ya, ini 34 student, oke, sudah mengerjakan, oke, Bapak dan Ibu. Monggo nanti yang belum bisa segera menyesuaikan, mungkin bisa 37 sudah. Nanti Bapak dan Ibu monggo ini masih terbuka sampai besok, ya. Oke. Oke, Bapak dan Ibu sudah tahu nggih seberapa mungkin untuk mengingat saja nggih karena Bapak dan Ibu untuk kegiatan MOOC kan sudah berlangsung lama nggih beberapa
bulan yang lalu mungkin nggih Bapak dan Ibu untuk kegiatan MOOC karena ini termasuk periode yang akhir nggih, periode yang akhir untuk pelaksanaan blended learning-nya. Oke, baik Bapak dan Ibu ya, tujuan pembelajaran nggih pada agenda ketiga ini di sini Bapak dan Ibu. Jadi di agenda ketiga ini amanat pembelajarannya nanti adalah memberikan penekanan pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Jadi ini Bapak dan Ibu kenapa kok ada kemampuan berpikir kritis? Karena nanti ketika Bapak dan Ibu itu menentukan isu ini adalah apakah isu yang memang layak kita angkat, isu ini berasalkah dari Smart ASN atau manajemen ASN, ini adalah dituntut Bapak dan Ibu memiliki kemampuan berpikir kritis. Kemudian agenda pembelajaran agenda ketiga ini tentunya untuk membekali Bapak dan Ibu tentang kedudukan PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance yang tadi sudah saya sampaikan. Tentunya untuk menjalankan fungsi Bapak dan Ibu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat pemersatu bangsa. Sehingga nanti mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan menggunakan perspektif Smart ASN. Kemudian Bapak dan Ibu jika kita kaitkan dengan agenda yang pertama Bapak dan Ibu bahwa dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan peran Bapak dan Ibu masing-masing di agenda 3 ini, PNS memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat. Dan agenda 3 sendiri ini adalah menjadi pintu masuk ke agenda habituasi atau agenda keempat. Sedangkan kalau kita kaitkan agenda 3 dengan agenda 2 dan agenda 4 ya, bahwa kegiatan-kegiatan nantinya dilaksanakan dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak yang tadi saya sampaikan. Ya, maka nanti Bapak dan Ibu ketika menyusun LK5 yang tadi saya mengatakan bahwa LK5 ini adalah prototipe dari rancangan aktualisasi panjenengan ya, nanti ada metrik kegiatan begitu ya, metrik kegiatan di mana nanti Bapak dan Ibu itu akan mengaitkan kegiatan yang jenengan lakukan dengan yang namanya nilai-nilai ASN berakhlak. Harapannya nanti Bapak dan Ibu aktualisasi berakhlak ini ya tidak hanya berhenti saat Bapak dan Ibu selesai latsar ini. Atau besok tanggal 13 itu jenengan seminar, habis seminar itu sebulan berikutnya jenengan aktualisasi, kemudian jenengan ke Balai Diklat Keagamaan Semarang Klasikal untuk melaksanakan seminar laporan aktualisasi selesai mboten Bapak dan Ibu. Tetapi harapannya Bapak dan Ibu karena Bapak dan Ibu itu masa probation atau CPNS-nya itu adalah 1 tahun ya. Paling tidak nanti kegiatan aktualisasinya, aktualisasi ini seperti latihan habituasi. Maka nanti untuk penerapan atau aktualisasi nilai ASN berakhlak harapannya tetap Bapak dan Ibu lakukan walaupun Bapak dan Ibu sudah dinyatakan selesai dari latsar ini. Nanti akan dikembalikan ke masing-masing instansi karena nanti Bapak dan Ibu diharapkan menunjukkan sikap perilaku sebagai PNS yang profesional dan berkarakter. Nah, kemudian ini review Bapak dan Ibu, review terkait tentang manajemen ASN. Bapak dan Ibu terkait tentang manajemen ASN ada 3 pokok pembahasan ya. Yang pertama adalah terkait tentang ketentuan umum yang semuanya ini sudah diatur di Undang-Undang ASN nomor berapa Bapak dan Ibu? Ada yang masih ingat? Nomor 20 tahun 2023. Oke, ya sudah ada semua terkait tentang kode etik, jenis, status, fungsi, tugas, peran sudah ada, tetapi terkait dengan tugas nanti bisa dikaitkan juga dengan peraturan yang menaungi, misalnya kalau guru ya kaitannya dengan undang-undang tentang guru ya, guru dan dosen itu kan ada, kemudian tugas misalnya penyuluh, penghulu, atau misalnya yang lainnya nanti bisa ditambahkan ya untuk tugas sebagai JFT masing-masing ya sesuai dengan instansi pembina masing-masing. Kemudian terkait pengelolaan ASN ya, pengelolaan ASN ini ya dari penyusunan dan penetapan kebutuhan ya terkait dengan ANJAP ABK, analisis jabatan, analisis beban kerja,
kemudian ada pengadaan, nanti pengaturan terkait pangkat dan jabatan Bapak dan Ibu, pengembangan karir Bapak dan Ibu itu seperti apa, pola karir, penilaian kinerja yang kita lakukan sekarang transparan ya, dengan menggunakan e-kinerja, penggajian, pemberian tunjangan fungsional, pemberian tunjangan kinerja, ya, kalau di Kementerian Agama, penghargaan Bapak dan Ibu, nggih, nanti Bapak dan Ibu kalau sudah selama seperti saya ini 20 tahun, saya sudah 2 kali mendapat penghargaan dari Pak Presiden. Yang pertama dulu 10 tahun, itu Jokowi baru-barunya Pak Jokowi ya, itu saya dapat penghargaan 10 tahun, Satya Lencana 10 tahun. Dan kemarin waktu 17 Agustus saya dapat dari Pak Prabowo 20 tahun, Bapak dan Ibu monggo. Jadi Bapak dan Ibu nanti ya ketika Bapak dan Ibu sudah mengabdi di negeri ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu nanti akan mendapat penghargaan dan ini sudah diatur semuanya. Termasuk terkait dengan sistem merit ya, sistem merit dalam pengelolaan ASN ya Bapak dan Ibu itu juga sudah diatur. Maka Bapak dan Ibu nanti Bapak dan Ibu yang khususnya pada kelompok 1 dan kelompok 3, kalau yang terkait tentang isu-isu terkait manajemen ASN ya bahasanya adalah terkait dengan sub-sub yang ada di sini. Kemudian terkait dengan Smart ASN, Bapak dan Ibu tentunya terkait Smart ASN ini pembahasannya ada 3, Bapak dan Ibu. Yang pertama terkait literasi digital. Literasi digital ini terkait tentang percepatan transformasi digital. Kemudian ada yang terkait tentang pilar literasi digital. Pilar literasi digital itu ketika misalnya Bapak dan Ibu melihat, oh ternyata budaya bermedia digital di kantor saya itu belum terbangun. Maka di situ bisa dimunculkan terkait tentang isu-isu terkait Smart ASN. Kemudian etika bermedia digital, aman bermedia digital, cakap bermedia digital, termasuk implementasi literasi digital. Ini masuk pembahasan pada Smart ASN. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk sebentar, ini agak lari-lari ya. Oke Bapak dan Ibu, jadi untuk kegiatan kita ya pada agenda ketiga ini ya, alur proses penyusunan rancangan aktualisasi. Ini alur proses ini Bapak dan Ibu akan jenengan laksanakan nanti di agenda keempat hanya untuk proses latihan dari identifikasi isu sampai mencari gagasan kreatif ini akan kita lakukan pada agenda ketiga ini. Penugasan agenda ketiga. Yang nomor 1 dan nomor 2, identifikasi isu dan mendeskripsikan isu yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika mendeskripsikan isu ini harus ada data fakta, dampak, serta keterkaitan dengan agenda 3 ini kita tuangkan dalam LK3 secara kelompok. Kemudian nanti di LK kelima, masing-masing individu nanti akan membuat dari identifikasi isu sampai gagasan kreatif ini. Maka Bapak dan Ibu saya mengatakan ketika LK5 selesai besok di kegiatan asinkronus yang kedua, Bapak dan Ibu itu sudah memiliki prototipe untuk rancangan aktualisasinya. Besok yang pertama ya, fokus kita adalah ke pendeskripsian isu terlebih dahulu. Ya, kemudian ini penjelasan tugas asinkronus satunya, Bapak dan Ibu monggo mungkin bisa di foto atau di screenshot dulu ya Bapak dan Ibu karena biasanya untuk ketentuan-ketentuannya ini yang disampaikan di BLC karena itu master ya, master ini biasanya tidak ada pementionan untuk nama saya gitu ya. Nanti kalau tidak dimention nama saya nanti saya bingung gitu ya. Monggo nanti Bapak dan Ibu ya untuk learning journal pertama dan untuk video aku instansiku dan rencana kontribusiku dalam mewujudkan smart governance ya. Nanti jangan lupa mention BDK Semarang, mention saya, dan jangan lupa mention instansi Bapak dan Ibu masing-masing. Kita memastikan bahwa Bapak dan Ibu karena sudah bergabung di instansi Bapak dan Ibu masing-masing, ya setidaknya Bapak dan Ibu harus mengikuti gitu ya. Jangan sampai panjenengan ini bekerja di MTSN mana, tetapi IG-nya madrasahnya nggak diikuti. Kemudian untuk tugas kelompok, ya Bapak dan Ibu, ini Bapak dan Ibu. Jadi ini untuk tugas kelompok yang besok siang akan kita presentasikan, ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk kelompok ganjil silakan menggunakan atau memilih
isu yang terkait tentang manajemen ASN. Ini yang di dalam ini adalah sub-sub ya, sub-sub terkait dengan manajemen ASN. Maka nanti Bapak dan Ibu ketika menyimpulkan kenapa ini masuk di dalam manajemen ASN atau ketika mendeskripsikan nanti dicari dulu. Ini sebenarnya sumber isu itu terkait dengan kedudukan atau peran dan kewajiban kode etik atau sistem merit itu sendiri, termasuk untuk yang di Smart ASN. Kemudian nanti deskripsikan isu tersebut dengan menghadirkan data dan fakta yang relevan serta uraikan dampak dan para pihak yang terdampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Jadi ini baru pendeskripsian isu. Kemudian nanti Bapak dan Ibu buat dalam bentuk PowerPoint atau Canva, kita paparkan besok jam 2:30. Harapan saya besok jam 13 semuanya sudah mengupload ke BLC sehingga 2:30 pada saat nanti kita akan memaparkan semuanya yang di BLC sudah beres ya. Waktu pengumpulan ini tidak saya perpanjang, berarti besok jam 13. Monggo silahkan Bapak dan Ibu ada pertanyaan terkait tentang tugas di asinkronus yang pertama baik pada individu ataupun untuk yang kelompok. Dipersilahkan. Mohon izin Ibu intervensi dari KUA Tambak Banyumas. Nggih. Nggih. Sekedar memperjelas Ibu terkait Nggih. batas pengumpulan atau deadline untuk baik itu dua buah video learning journal dan tugas kelompok yang menganalisa isu itu deadline-nya sama nggih. Besok Nggih, jam sama. 13. Nggih. Nggih, siap Ibu, matur nuwun. Nggih, besok jam 13 nggih, gitu. Karena ini kan agenda ketiga nggih, maka kita bikin video dan seterusnya agar Bapak dan Ibu juga kami beri pengalaman langsung karena besok pada saat jenengan menyusun laporan aktualisasi itu nanti penyajiannya itu nanti jenengan tidak harus menjelaskan panjang kali lebar, tapi kegiatan yang jenengan lakukan sajikan saja dalam bentuk video selesai. Jadi nggak perlu banyak penjelasan karena kalau besok untuk seminar RA sih masih penjelasan ya, tapi besok kalau pas LA nanti Bapak dan Ibu pasti diminta untuk membuat video untuk aktualisasinya, kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan. Betul Pak Idhar, jadi besok karena kita jam 2:30 nggih. Jadi besok nggak apa-apa sampai maksimal jam 1 silahkan. Oke, Oke, siap. jadi monggo besok pagi Bapak dan Ibu karena besok pagi tidak ada sinkronus ya, sinkronusnya masih jam 2:30. Besok pagi Bapak dan Ibu bisa fokus menyelesaikan untuk tugas asinkronus baik yang kelompok ataupun individu. Oke. Siap Ibu, matur nuwun Oke, penjelasannya. nggih. Oke, gitu Bapak dan Ibu karena Bapak dan Ibu tadi yang kelompok 3 dan 4 ini belum sempat sholat asar ya Bapak dan Ibu. Kalau yang kelompok 1, 2 tadi sudah tak minta untuk sholat asar dulu. Untuk kegiatan sinkronus pertama, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Nggih. Kita bertemu lagi besok jam 14.30 nggih. 14.30 dengan masing-masing kelompok sudah menunjuk moderator untuk melaksanakan pemaparan pemenugasan masing-masing kelompok, kelompok 1 dan kelompok 3 terkait pendeskripsian isu terkait dengan manajemen ASN dan kelompok 2 dan 4 untuk isu yang terkait Smart ASN. Gitu Bapak dan Ibu? Oke, Bu, siap. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. Kalau dirasa cukup, ya, monggo silahkan Bapak dan Ibu bisa yang belum sholat asar, bisa sholat asar terlebih dahulu. Tetap semangat ya Bapak dan Ibu, tetap jaga kesehatan karena hari-hari mungkin minggu-minggu ini adalah hari yang kredit bagi Bapak dan Ibu. Ya. Sebelum nanti minggu depan Bapak dan Ibu persiapan untuk penyusunan rancangan aktualisasinya. Oke, Bapak dan Ibu, mari kita akhiri untuk kegiatan kita pada sore hari ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Taufik Terima wa kasih. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah berubah nuwun Ibu. Oke. Mohon berdiri.